Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firmasri Asyifa bersama akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Pengakuan Terhadap Beligerensi dan Insurgensi dalam Hukum Internasional. Langsung saja ke pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Ahmad Jalaluddin Al-Ulumi. Pendahuluan yang pertama ada perkembangan hukum internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan kedaulatan negara. Hal ini disebabkan karena hukum internasional memberikan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang harus dihormati oleh semua negara termasuk Indonesia dalam menjalankan hubungan internasionalnya. Pada awalnya, negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang diakui. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan inovasi, transportasi, dan komunikasi, subjek hukum internasional tidak lagi terbatas pada negara saja, melainkan meluas pada entitas negara. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya kompleksitas hubungan internasional dan munculnya aktor-aktor negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika global. Selama 6 dekade terakhir, sejak ditetapkannya Konvensi Jenewa 1949, dunia telah menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah konflik bersenjata. Keberadaan kelompok-kelompok negara yang mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah atau pemberontak telah menimbulkan berbagai tantangan dan dilema. Dalam tatanan hukum internasional, salah satu isu krusial adalah munculnya pengakuan terhadap status beligerensi dan insurgensi kelompok-kelompok pemberontak tersebut, sehingga pengambilan keputusan mengenai pengakuan terhadap pemberontak harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan faktor hukum, politik, dan kemanusiaan. Selanjutnya ada konsep pengakuan beligerensi dan insurgensi dalam hukum internasional. Konsep beligeren dalam hukum humaniter internasional saling terikat. Kemunculan beligeren tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum humaniter internasional yang berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur tindakan para pihak dalam konflik bersenjata. Tujuan hukum humaniter internasional adalah melindungi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949. Pasal ini secara tegas melarang segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyanderaan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan hukuman mati. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang telah mencapai skala perang diakui sebagai beligeren, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan negara dalam keadaan perang. Pengakuan ini memberikan mereka status sebagai subjek hukum internasional, yang berarti mereka memiliki hak dan kewajiban tertentu di bawah hukum internasional. Selanjutnya yaitu ada insurgensi. Ketika pemberontak berhasil mencapai kemajuan yang signifikan, menguasai wilayah yang lebih luas, dan menunjukkan kemampuan untuk organisir diri secara lebih terstruktur, serta menduduki beberapa wilayah negara secara efektif, maka pemberontakan tersebut dianggap mencapai tahap perang dan menurut hukum internasional. Suatu kelompok pemberontak tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai beligeren atau pihak yang berperang. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar mereka diakui sebagai beligeren menurut hukum internasional. Yang pertama, pemberontak harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan tindakan anggotanya. Yang kedua, pemberontak harus secara efektif menguasai dan mengelola sebagian wilayah negara. Dan yang terakhir, pemberontak harus mengenakan suatu tanda pengenal atau membedakan mereka dari warga sipil sesuai dengan hukum kebiasaan perang. Kelompok pemberontak dapat menjadi cikal bakal terbentuknya pasukan tempur, namun tidak serta-merta diakui sebagai beligeren atau pihak yang berperang. Status beligeren hanya dapat diberikan jika kelompok pemberontak memenuhi kriteria yang diakui dalam hukum internasional. Di wilayah-wilayah yang mengalami pemberontakan pemerintah yang sah tetap memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai penguasa. Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2131 garis miring 20 tahun 1965 menegaskan bahwa setiap bentuk dukungan negara asing terhadap pemberontak dianggap sebagai intervensi ilegal dan melanggar hukum internasional. Selanjutnya ada beligerensi. Pada tahap ini pemberontak telah berkembang menjadi entitas yang kuat, terorganisir secara politik dan militer, serta menunjukkan kemandirian sebagai entitas politik yang berbeda. Kemandirian ini tidak hanya terlihat dalam konteks internal, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi di tingkat internasional dalam batas-batas tertentu. Dalam beberapa kasus, negara-negara lain mengakui keberadaan pemberontak sebagai pihak yang berperang yang memiliki kekuatan nyata dan menguasai sebagian wilayah. Pengakuan ini berupa pengakuan faktor, yaitu pengakuan berdasarkan di lapangan tanpa implikasi hukum formal, atau pengakuan de jure yang merupakan pengakuan formal berdasarkan hukum internasional.
Konsep pengakuan terhadap kelompok pemberontak sebagai pihak yang berperan dapat diterima dan didukung, terutama dalam konteks perjuangan anti kolonial. Namun, penerapan konsep ini menjadi lebih kompleks setelah era kolonialisme berakhir dan semua bangsa merdeka. Jika konsep ini diterapkan terlalu longgar tanpa kriteria yang lebih jelas dan objektif, meskipun dengan niat baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas masyarakat hukum internasional. Hal ini karena kelompok-kelompok kecil dalam satu negara dapat memanfaatkan konsep ini untuk melakukan gerakan separatis tanpa alasan yang sah. Status pemberontak sebagai pihak yang berperan atau beligeran hanya dapat ditentukan oleh negara yang sedang mengalami pemberontakan oleh negara lain. Dengan mempertimbangkan pandangan negara-negara netral sebagai penyeimbang, pengakuan ini menegaskan bahwa pemberontak telah menjadi kekuatan yang signifikan dan memiliki dampak nyata terhadap negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, negara harus memperlakukan pemberontak sebagai tawanan perang, bukan sebagai penjahat biasa. Semua pihak yang terlibat dalam konflik bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk yang melakukan kekerasan terhadap pihak asing di wilayah yang bersangkutan. Terdapat penekanan bahwa pemberontak tidak boleh diperlakukan sebagaimana seperti penjahat biasa, melainkan harus diperlakukan secara manusiawi. Meskipun negara memiliki otoritas yang mengambil tindakan terhadap pemberontak, tindakan tersebut harus sesuai dengan hukum humanitar internasional. Konflik yang melibatkan pemberontak tidak dapat dianggap sebagai konflik biasa, dan konsekuensi hukum dari perangnya harus ditetapkan. Materi yang akan dilakukan oleh saya terkait dampak pengakuan beligeransi terhadap pemberontak negara asal dan negara lain. Ketika sebuah negara dianggap gagal dalam memberikan sebuah keadilan bagi daerah di wilayah kedaulatannya, maka seringkali akan timbul sebuah gerakan kebebasan yang bertujuan untuk mencari keadilan bagi wilayah tersebut. Barangkali hal tersebut memiliki ancaman yang cukup serius dalam sebuah negara, sebab dalam menjalankan aksinya tidak jarang menimbulkan kepanikan bagi warga sipil dan juga kepentingan bagi negara dan juga bahan politik dalam dunia internasional. Pengakuan beligeransi dan insurgensi merupakan isu yang kompleks dalam hukum internasional dengan dampak yang meluas terhadap pemberontak, negara asal, dan negara-negara lain. Ditinjau dari masing-masing entitas, yang pertama terkait pemberontak. Pengakuan beligeransi memberikan status hukum yang diakui secara internasional kepada pemberontak sebagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Pengakuan terhadap pemberontak pada dasarnya dilandasi atas dasar kemanusiaan agar para pemberontak tidak diperlakukan sebagai penjahat biasa. Namun meskipun pengakuan telah diberikan, pemerintah tetap diperbolehkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Karena pihak pemberontak telah menerima pengakuan sebagai pihak berperang, maka peperangan yang terjadi bukan lagi dianggap perang saudara. Konsekuensi dari itu adalah hukum yang dipakai adalah hukum perang yang telah diakui dalam penyelenggaraan perang internasional yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949. Pengakuan ini akan membuat para pemberontak mendapat pengawasan internasional yang lebih besar, harus memastikan bahwa tindakan mereka konsisten dengan hukum internasional. Jika pengakuan muncul dari negara yang bersengketa, maka konsekuensinya negara yang bersangkutan harus memperlakukan para pemberontak seperti tawanan perang, bukan lagi sebagai penjahat. Pengakuan beligeransi dapat mempengaruhi perdagangan dan kegiatan ekonomi negara asal dengan pihak-pihak dalam konflik. Sanksi ekonomi atau pembatasan perdagangan dapat diberlakukan oleh negara-negara lain terhadap negara asal, terutama jika pengakuan tersebut dianggap sebagai dukungan terhadap pihak yang diakui sebagai beligeran. Dengan demikian, pengakuan beligeransi dan insurgensi tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam bidang politik, diplomatik, dan kemanusiaan. Baik, di sini kami akan memaparkan terkait Dasolen dan DCI. Dasolen akan disampaikan oleh Dala. Oke, Dasolen pada artikel ini yaitu mengacu pada prinsip dan aturan hukum internasional yang seharusnya mengatur status dan perlakuan pemberontak atau beligeran seperti Konvensi Jenewa dan Hukum Humanitar Internasional. Di sini dasarnya menggambarkan realitas praktik negara-negara dalam mengakui atau tidak mengakui status beligeransi pemberontak, yang terkadang tidak selalu sejalan dengan Dasolen dari prinsip hukum internasional karena dipengaruhi oleh faktor politik kepentingan nasional. Sebenarnya mengapa pemberontak atau pihak yang bersenjata dapat menjadi salah satu subjek kepentingan nasional dan apa yang menjadi syarat sehingga pemberontak ini diakui sebagai subjek kepentingan nasional. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reina. Oke, menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir.
menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memiliki sistem ekonomi, politik, sosial sendiri. Dengan demikian, dapat dirangkum terdapat 6 subjek umum internasional, yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Mahkasih Vatikan, pemberontak, dan individu. Perkenalkan, saya Nova izin bertanya apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam berbagai pengakuan terhadap regulasi atau diskresi dalam konflik bersenjata dan bagaimana solusinya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Meskipun ada beberapa tantangan utama serta solusi yang mungkin diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut, terdiri dari kriteria pengakuan yang tidak jelas. Tantangan ini tidak ada kriteria universal yang jelas dan konsisten untuk memberikan pengakuan terhadap diligensi dan subvensi. Frekuensi hukum internasional, tantangannya memberikan pengakuan formal terhadap diligensi membawa tanggung jawab hukum yang signifikan, termasuk penerapan hukum humaniter internasional dan perlakuan terhadap tawanan perang. Solusi pengakuan yang tidak jelas ini, komunitas internasional dapat mengembangkan pedoman yang lebih jelas dan konsisten untuk mengidentifikasi kriteria pengakuan yang dapat didasarkan identitas konflik dan kemampuan untuk mematuhi hukum humaniter internasional. Solusi terkait konsekuensi hukum internasional, pendidikan dan pelatihan yang lebih baik mengenai hukum humaniter internasional bagi semua pihak yang terlibat dapat membantu memastikan bahwa kewajiban hukum dipenuhi. Organisasi internasional juga dapat memainkan peran dalam pemantauan dan penegakan hukum ini. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pengakuan terhadap diligensi dan subvensi dalam hukum internasional merupakan instrumen penting dalam mengelola konflik bersenjata internal yang melibatkan kelompok-kelompok negara. Pengakuan ini mempengaruhi komunitas internasional dan negara-negara merespon dan melakukan aktor-aktor bersenjata tersebut. Diligensi memberikan status hukum kombatan yang sah kepada kelompok bersenjata, mengizinkan mereka untuk melakukan operasi militer sesuai dengan hukum perang internasional, serta memastikan bahwa mereka diperlakukan sebagai tawanan perang jika tertangkap. Ini juga mewajibkan negara-negara netral untuk menjaga netralis mereka dan menghormati hak-hak pihak berperang. Sebaliknya, pengakuan terhadap insurgensi biasanya bersifat de facto dan tidak memberikan status hukum formal yang sama dengan diligensi. Kelompok insurgen diakui sebagai pihak dalam konflik, tetapi dengan hak dan perlindungan yang lebih terbatas. Pengakuan ini memungkinkan keterlibatan internasional dalam bentuk mediasi dan bantuan kemanusiaan, serta menurut pemerintah yang sah untuk mematuhi standar hak asasi manusia dan hukum humaniter dalam merespon konflik. Sekian pemaparan materi dari saya dan Jalal. Kurang